Bab 1401 Reorganisasi. Dalam dimensi independen di dalam benteng kuno yang runtuh, semua orang berdiri di bawah pohon waktu, wajah mereka membeku karena terkejut. Kucing malas besar, dan sosok orang itu, Zhao Feng segera jatuh ke dalam suasana hati yang termenung. Secara logika, kucing malas besar itu seharusnya bersama Six Warlock Divine Sage. Yang lebih aneh adalah wanita berpakaian putih misterius dan mulia itu, dia tidak bisa dijelaskan akrab dengan Zhao Feng dan membuatnya ingin bertemu dengannya dan melihat penampilan aslinya. Sayangnya, dari awal hingga akhir, kedua wanita itu hanya menunjukkan punggung mereka kepada grup. Mereka telah pergi, meninggalkan dimensi ini, kata Twilight Valley. Bahkan dengan segel dewa kuno, aku tidak bisa membuka jalan ke dunia luar, tapi mereka pergi begitu saja. Xin Wuheng kaget dan linglung. Mereka mengerti di mana lubang di dimensi ini, dan bahwa susunan warisan surga memiliki tingkat yang sangat tinggi. Twilight Valley memiliki banyak pengalaman dan penglihatan yang tajam. Kedua wanita itu milik ras warisan surga, kan? Mereka ada di sini sebelumnya, jadi mengapa mereka memilih untuk pergi sekarang? Kemuliaan dewa kuno benar-benar membingungkan. Jika kedua wanita itu adalah anggota ras warisan surga, maka kemungkinan besar mereka adalah rekan Yu Heng. Tapi sekarang Yu Heng sudah mati, kedua wanita itu tidak hanya tidak mencoba membalas dendam, mereka meninggalkan dimensi. Aku tidak yakin tentang itu, tapi aku tahu satu hal, ketika mereka berdua dan kucing warisan surga mengaktifkan arai pertama, mereka menghentikan orang luar yang mencoba memaksa masuk. Twilight Valley perlahan berkata, bahkan dia sendiri tidak percaya apa yang dia katakan. Bagaimana bisa? Kemuliaan dewa kuno bahkan lebih tercengang. Setelah bertarung dalam pertempuran besar bersama, ras cahaya dan ras dewa raksasa sangat saling percaya, bersahabat, dan menerima satu sama lain. Tuanku, jika itu masalahnya, maka kedua wanita ras warisan surga itu membantu kami? Dewa kuno Cheng Yun bertanya dengan tidak percaya. Perlombaan warisan surga benar-benar membantu mereka? Ini juga berarti bahayanya sudah teratasi? Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah kemuliaan dewa kuno. Awalnya, pesan Twilight Valley bahwa orang luar sedang mencoba untuk masuk telah membuat mereka semua sangat gugup, dan kemudian mereka memperhatikan dua wanita ras warisan surga yang mencurigakan itu. Namun pada akhirnya, kedua wanita tersebut telah membantu mereka dalam menyelesaikan krisis tersebut. Itu belum pasti, orang yang mencoba menerobos hanya ditangkis. Mereka mungkin akan mencoba lagi. Ekspresi Twilight Valley menjadi gelap. Tuanku, apakah ada cara untuk menghidupkan kembali pohon waktu? Dewa kuno Cheng Yun dengan hormat bertanya. Pohon waktu adalah inti dari kerajaan ilahi. Setelah dihidupkan kembali, Twilight Valley akan mendapatkan kendali dasar atas kerajaan ilahi. Jika orang luar mencoba menerobos pada saat itu, kelompok itu akan jauh lebih mampu melawan. Selain itu, Twilight Valley juga akan dapat memperbaiki lubang di kerajaan ilahi, sangat meningkatkan kesulitan bagi orang luar yang mencoba masuk. Saya akan mencoba, alis Twilight Valley berkerut saat dia mengangguk. Di puncaknya, dia bisa dengan mudah menghidupkan kembali pohon waktu. Metode saat ini yang tersedia baginya memiliki peluang yang sangat rendah untuk menghidupkan kembali pohon waktu, tetapi dia masih harus mencoba. Tuan-tuan yang baik, kapanpun Anda ingin pergi, saya akan mengirim Anda keluar. Tiba-tiba, Twilight Valley beralih ke ras dewa raksasa dan Zhao Feng. Zhao Feng, Xin Wuheng, dan kemuliaan dewa kuno menunjukkan bahwa mereka semua ingin tinggal lebih lama. Bagaimanapun, mereka masih belum sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka, dan tempat ini ideal untuk mengembangkan maksud waktu. Jika mereka dapat meningkatkan maksud waktu mereka ke level tertentu, mereka akan menerima dorongan besar-besaran dalam keseluruhan kekuatan mereka. Baik, beritahu saya kapanpun Anda ingin pergi. Twilight Valley tersenyum. Bagaimanapun, itu karena Zhao Feng dan ras dewa raksasa bahwa kerajaan ilahi ras cahaya dilindungi dan mereka dapat bertahan hidup. Twilight Valley secara alami tidak akan memanfaatkan mereka dan segera mengusir mereka semua. Dan selain itu, di saat seperti ini, perlombaan cahaya membutuhkan sekutu. Senior Twilight Valley, Dewa kuno Cheng Yun adalah anggota ras dewa raksasa.
Xin Wuheng mengangkat masalah Dewa Kuno Cheng Yun. Dewa Kuno Cheng Yun awalnya adalah anggota ras Dewa Raksasa, peringkat 8 puncak dengan bakat yang layak. Dan apa yang paling tidak dimiliki oleh ras Dewa Raksasa saat ini adalah tenaga dan pejuang yang kuat. Yang terbaik adalah jika dia entah bagaimana bisa memulihkan Dewa Kuno Cheng Yun. Saya sudah menyatu dengan jiwa orang ini. Jika saya pergi sekarang, jiwanya akan rusak parah, dan fondasi serta potensinya akan menderita kerusakan. Kata Dewa Kuno Cheng Yun. Ini juga berarti bahwa, bahkan jika tubuh pikiran pergi, Dewa Kuno Cheng Yun saat ini tidak lagi menjadi Dewa Kuno Cheng Yun di masa lalu. Mari kita lakukan. Kami akan melakukan perdagangan dengan ras Dewa Raksasa Anda. Dewa Kuno Cheng Yun akan menjadi milik kami, dan kami akan memberi Anda banyak sumber daya berharga. Sumber daya ini akan cukup untuk meningkatkan 2 atau 3 Dewa Kuno peringkat 9, setidaknya. Bagaimana dengan itu? Twilight Valley melamar setelah beberapa pemikiran. Xin Wuheng mulai membahas masalah ini dengan kemuliaan Dewa Kuno. Meskipun mereka berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini, Dewa Kuno Cheng Yun masih menjadi anggota ras mereka, memiliki garis keturunan ras Dewa Raksasa yang cukup baik. Benar, aku bisa mengurai dari ingatannya bahwa Dewa Kuno Cheng Yun ini rupanya memiliki hubungan rahasia dengan Balai Jiwa Kuno. Dewa Kuno Cheng Yun menambahkan, "Apa, Dewa Kuno Cheng Yun?" Kemuliaan Dewa Kuno meledak dengan kaget. Saat ini, semuanya jelas. Tidak heran Balai Jiwa Kuno telah menyerang begitu cepat setelah Xin Wuheng memperoleh segel Dewa Kuno. Dewa Kuno Cheng Yun adalah pengkhianat tersembunyi. Selain itu, Dewa Kuno Cheng Yun mungkin juga terhubung dengan mengapa anggota Balai Jiwa Kuno dapat mencapai dimensi ini. Sepakat, Xin Wuheng dengan cepat setuju. Dia berharap Dewa Kuno Cheng Yun bisa dikembalikan sehingga dia bisa diserahkan dan ditangani oleh anggota rasnya, tetapi kebangkitan ras Dewa Raksasa lebih penting. Selain itu, jika dia bisa membentuk hubungan yang baik dengan perlombaan cahaya dan memenangkan hati Twilight Valley, ras Dewa Raksasa akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melawan Balai Jiwa Kuno. Baik, saya akan mengirimkan barang-barang dalam beberapa hari. Twilight Valley terus terang. Ras Dewa Raksasa tidak memainkan peran kecil dalam pertempuran ini, namun mereka tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan. Inilah mengapa Twilight Valley membuat proposal ini. Nilai sumber daya ini jauh melebihi 1 Dewa Kuno Cheng Yun. Zhao Feng, fragmen artefak leluhur adalah milikmu. Twilight Valley beralih ke Zhao Feng. Dibandingkan dengan Zhao Feng, hadiah yang akan diterima ras Dewa Raksasa praktis tidak signifikan. Xin Wuheng dan kemuliaan Dewa Kuno memiliki keterkejutan dan sedikit rasa iri di mata mereka. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Zhao Feng tersenyum tipis. Zhao Feng, perlombaan cahaya masih memiliki hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Saya akan menemani Light Rache untuk saat ini, dan ketika Anda ingin meninggalkan tempat ini, saya akan mengikuti Anda. Fragmen artefak ancestral melayang ke Zhao Feng dan mulai bernegosiasi. Tidak apa-apa, Zhao Feng berpikir sejenak sebelum menyetujuinya. Twilight Valley tampaknya tidak membutuhkan fragmen artefak leluhur. Bagaimanapun, sebagai anggota Light Rache, dia sangat terampil dalam maksud waktu. Di masa jayanya, dia tidak diragukan lagi sangat kuat dan tidak akan membutuhkan layanan dari fragmen artefak leluhur tipe waktu. Tetapi fragmen artefak ancestral tampaknya tidak mau menerima Zhao Feng. Fragmen artefak ancestral telah menghabiskan seluruh waktu ini dengan Light Rache, bertarung sampai mati di sampingnya. Jika bukan karena fakta bahwa kelangsungan hidup ras cahaya dipertaruhkan, fragmen artefak leluhur tidak akan pernah menerima lamaran kucing kecil pencuri itu. Selain itu, meskipun itu agak mengubah kesan Zhao Feng masih belum sebanding dengan anggota Light Rache. Suos, Twilight Valley, Dewa Kuno Cheng Yun, dan fragmen artefak leluhur meninggalkan area tersebut. Zhao Feng dan anggota ras Dewa Raksasa tetap dalam pengasingan. Di dalam jubah ruang waktu, 100 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Zhao Feng dengan cepat kembali ke kondisi puncaknya. Pusaran energi garis keturunan mata muncul di udara, dan 40 jenis harta berharga muncul darinya. Ini semua adalah sumber daya yang telah diduplikasi Zhao Feng selama periode waktu ini. Nilai dan kualitas sumber daya ini tidak terlalu tinggi, membuatnya lebih mudah untuk ditiru. Little Black, ini semua untukmu. Zhao Feng mengirim pesan, memanggil Black Destruction Serpent Dragon.
Sementara itu, dia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya dari dimensi interspatialnya, semuanya dimaksudkan untuk naga ular penghancuran hitam. Zhao Feng selalu menggunakan sumber daya terbaik. Dia juga baru saja menerobos, jadi dia tidak terburu-buru untuk terus meningkatkan kekuatannya. Jadi, Zhao Feng memutuskan bahwa dia akan mengambil semua sumber daya yang tidak dia butuhkan dan menggunakannya untuk memelihara naga ular penghancuran hitam. Ini banyak terima kasih, Guru. Mata Black Destruction Serpent Dragon meledak dengan cahaya dan segera berlutut. Seseorang harus menyadari bahwa sebagian besar sumber daya ini telah diperoleh dari kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Mereka semua sangat tua, membuat mereka sangat langka. Naga ular penghancuran hitam belum pernah melihat begitu banyak sumber daya langka dalam hidupnya. Setelah melakukan ini, Zhao Feng bersiap untuk memasuki pengasingan dan menstabilkan yayasannya, tetapi pada saat ini, berdengung, bats, gelombang kejut energi waktu yang dahsyat menyapu dunia, dan bahkan dimensi jubah ruang waktu menjadi agak goyah. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng segera meninggalkan jubah ruang waktu. Twilight Valley dan Ancient God Cheng Yun berdiri di depan Tree of Time. Di depan mereka banyak harta alam yang sangat berharga. Buah kehidupan, buah roh surga darah kristal. Zhao Feng bergumam dengan kaget. Dia hanya mengenali beberapa dari harta berharga ini. Buah kehidupan dipenuhi dengan energi kehidupan yang luar biasa. Jika ras dengan garis keturunan seperti ras dewa raksasa terluka parah dan tubuh mereka diambang kehancuran, buah ini akan memungkinkan mereka untuk segera pulih. Buah roh surga darah kristal dapat meningkatkan vitalitas seseorang, memperkuat tubuh fisik, dan langsung menyembuhkan luka pada tubuh ilahi seseorang. Selain sumber daya tipe kehidupan ini, ada juga banyak harta karun yang berisi time essence. Berdengung, bats, Twilight Valley menggunakan seni rahasia perlombaan cahaya untuk mengekstraksi energi dari harta karun ini dan menuangkannya ke pohon waktu. Tetapi pohon waktu tidak mampu menyerap bahkan tidak 1/10.000 energi ini. Sedikit energi yang memasuki pohon waktu ini seperti melempar kerikil ke laut, tidak mempengaruhinya sama sekali. Suara mendesing, anggota ras dewa raksasa, sama-sama khawatir dengan apa yang sedang terjadi, juga muncul. Dari tempat kejadian, mereka secara alami mengerti bahwa Twilight Valley sedang mencoba untuk menghidupkan kembali pohon waktu. Namun, prosesnya tampaknya tidak berjalan mulus. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, Twilight Valley menghentikan seni rahasia itu. Tingkat kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Twilight Valley mendesah pelan. Jika dia tidak bisa mengendalikan kerajaan ilahi, mereka harus selalu waspada terhadap orang luar dan tidak akan pernah bisa merasa aman. Biarkan aku mencoba. Suara Zhao Feng tiba-tiba memecah keheningan. Semua orang waspada terhadap Zhao Feng. Saudara Zhao, kamu punya rencana? Bahkan Xin Wuheng, yang selalu sangat percaya diri pada Zhao Feng, merasa ragu di sini. Perlombaan cahaya tidak diragukan lagi paling mengerti tentang pohon waktu. Jika Twilight Valley tidak bisa melakukan apapun, apa yang bisa dilakukan Zhao Feng? Lembah Senja dan Dewa Kuno Cheng Yun juga sangat diragukan. Namun, mereka harus mencoba yang terbaik, dan karena Zhao Feng ingin mencoba, tidak ada salahnya membiarkannya melakukannya. Zhao Feng berjalan ke pohon waktu dan mengaktifkan mata kirinya. Mata kirinya mulai mengeluarkan kabut. Sesaat kemudian, dunia di mata Zhao Feng menjadi seperti surga yang melamun, dibanjiri warna-warni pelangi. Bab 1402 Peningkatan Frenzied. Zhao Feng sebelumnya telah melakukan beberapa tes di jubah ruang waktu dan menyadari bahwa pikirannya dapat menyebabkan perubahan pada objek fisik. Dia mampu melemahkan atau memadamkan api. Tapi kemudian, ketika dia mengubah targetnya menjadi tinju ilahi asal chaos, dia tidak dapat memberikan hasil apapun. Karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan pohon waktu sebagai eksperimen untuk melihat apakah kemampuan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan ini benar-benar nyata. Semua orang fokus pada Zhao Feng. Apa yang dia lakukan? Menggunakan teknik garis keturunan untuk memulihkan vitalitas pohon waktu? Yang lainnya berbisik pelan. Itu tidak mungkin. Pohon waktu memiliki level yang sangat tinggi. Energi kehidupan biasa tidak berguna di atasnya, dan sebagian besar pohon waktu telah sepenuhnya layu. Pohon waktu hampir tidak dapat menyerap bahkan energi life tingkat sangat tinggi yang terkondensasi melalui seni rahasia light race saya. Twilight Valley menggelengkan kepalanya sedikit.
Untuk menghidupkan kembali pohon waktu, yang pertama harus menyelesaikan dua masalah. Salah satunya adalah mengumpulkan energi kehidupan jauh di atas dewa-dewa yang khas, dan yang kedua adalah membuat pohon waktu mampu menyerap energi kehidupan ini. Zhao Feng tidak memenuhi persyaratan ini. Dunia di depan mata Zhao Feng menjadi pemandangan yang indah dan beraneka warna. Pulihkan vitalitas, hidupkan kembali. Ini adalah pikiran di benak Zhao Feng saat dia menatap pohon waktu. Suara mendesing. Energi asal di mata kirinya dengan cepat terkuras, tetapi tidak ada perubahan yang terlihat pada pohon waktu. Energi asal Zhao Feng juga terkuras dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia telah menghabiskan hampir setengah dari energi originnya. Zhao Feng segera menghentikan mata kirinya dan setengah menutup matanya. Jika dia melanjutkan, energi originnya akan cepat habis. Zhao Feng, jangan dipaksakan. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang pohon waktu ini, Twilight Valley terus terang. Dia telah meramalkan sejak lama bahwa Zhao Feng tidak akan berhasil, jadi dia tidak terlalu khawatir. Kenapa seperti ini lagi? Pikiran Zhao Feng berputar-putar. Itu hanya mengkonsumsi energi origin, tapi tidak ada yang terjadi. Tunggu, mungkin kemampuan ini memiliki batasan lain. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Setelah membandingkan perbedaan antara keberhasilan dan kegagalannya, dia segera memperoleh kesimpulan, itu ada hubungannya dengan ukuran dan cakupan targetnya. Mata kiri Zhao Feng sekali lagi berdesir dengan energi garis keturunan. Masih belum menyerah, Dewa Kuno Cheng Yun berbisik. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng cukup ajaib, tetapi ini tidak berarti bahwa itu maha kuasa dan dapat menghidupkan kembali pohon waktu. Pulihkan vitalitas, hidupkan kembali. Zhao Feng sekali lagi mulai memikirkan pikiran ini. Namun kali ini, Zhao Feng memfokuskan mata kirinya pada cabang kecil pohon waktu. Dalam dimensi mata dewanya, bola perak yang melamun bergetar, melepaskan energi asal yang menyatu ke dunia. Tiba-tiba, cabang abu-abu tua dan layu tiba-tiba mulai penuh dengan kehidupan. Itu berkilauan dengan cahaya putih dan berdenyut dengan energi waktu. Bagaimana bisa cabang pohon waktu dihidupkan kembali? Petik 2. Semua orang menatap cabang itu dengan tidak percaya sepenuhnya. Secara logis, jika pohon ingin memulihkan vitalitasnya, ia akan mulai perlahan dari akarnya. Tetapi pada saat ini, hanya cabang pohon waktu yang pulih sementara sisanya masih layu. Keberhasilan. Zhao Feng menghentikan mata kirinya, ekspresi senang di wajahnya. Daripada pohon waktu, dia lebih peduli tentang fakta bahwa dia sekarang memahami kemampuan baru mata kirinya. Seperti yang diharapkan Zhao Feng, kemampuannya untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan memang ada. Tetapi jika targetnya terlalu besar, kemampuannya akan gagal. Kedua, situasi yang berbeda akan menghabiskan jumlah energi yang berbeda. Misalnya, memadamkan api biasa membutuhkan jumlah energi asal yang hampir tidak signifikan, tetapi menghidupkan kembali pohon waktu membutuhkan lebih banyak lagi. Zhao Feng, bagaimana kamu melakukannya? Twilight Valley segera bertanya, jelas agak gelisah. Mengapa hanya satu cabang yang hidup kembali ke kondisi terbaiknya sementara bagian pohon waktu lainnya tidak berubah? Fragmen artefak ancestral tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini membutuhkan usaha yang cukup banyak. Saya perlu istirahat sebentar. Zhao Feng menutup mata kirinya, tampak agak kelelahan. Kemampuan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan benar-benar terlalu abnormal dan tidak masuk akal. Dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa membiarkannya keluar. Zhao Feng memasuki jubah ruang waktu dan melakukan beberapa tes lagi, mengkonfirmasi spekulasinya tentang ukuran dan ruang lingkup. Zhao Feng menghabiskan waktu berikut untuk meneliti kemampuan ini. 1 bulan kemudian, Zhao Feng hampir pulih sepenuhnya. Pada bulan ketiga dalam jubah ruang waktu, perlombaan cahaya akhirnya pergi mencari bantuan Zhao Feng. Zhao Feng, tolong bantu aku menghidupkan kembali pohon waktu perlombaan cahaya. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda hanya perlu bertanya. Setelah masalah terselesaikan, Light Rache akan menghadiahi Anda dengan limpah. Twilight Valley langsung ke intinya. Saya membutuhkan sejumlah besar sumber daya yang dapat memurnikan jiwa dan meningkatkan levelnya, kata Zhao Feng. Dia akan menimbulkan kecurigaan yang jauh lebih besar jika dia menghidupkan kembali pohon waktu tanpa meminta imbalan apapun. Baik, tidak masalah. Twilight Valley segera setuju. Zhao Feng mulai sekali lagi untuk menghidupkan kembali pohon waktu. Kali ini, Zhao Feng mulai dari akarnya.
Dengan menggunakan energi originnya, dia mampu menghidupkan kembali akar yang tipis. Pada interval tertentu, dia akan menghidupkan kembali akar pohon waktu lainnya. Setelah semua akarnya dihidupkan kembali, pohon waktu mendapatkan kembali kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan jika Zhao Feng dan Twilight Valley tidak melakukan apa-apa lagi, pohon waktu akan benar-benar hidup kembali setelah beberapa waktu. Kamu bisa serahkan sisanya padaku, Twilight Valley terus terang. Dengan akar pohon waktu dihidupkan kembali, Twilight Valley sekarang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pohon waktu itu sendiri. Dia sekarang telah mendapatkan kendali dasar dari kerajaan ilahi perlombaan cahaya dan bahkan telah memperbaiki lubang yang lebih besar. Jika orang luar ingin mencoba dan masuk, mereka akan menganggap tugas itu jauh lebih menantang. Anak ini benar-benar berhasil menghidupkan kembali pohon waktu. Fragmen artefak ancestral terperangah. Zhao Feng, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja. Twilight Valley tersenyum dan berkata, dua artefak dan sumber daya ilahi kualitas tertinggi yang dapat membantu seseorang menerobos ke peringkat 9 dan puncak peringkat 9. Zhao Feng tidak berdiri di upacara. Dia yakin bahwa ketika Twilight Valley berada di puncak kejayaannya, dia sangat kuat. Dua artefak ilahi dengan kualitas tertinggi mungkin tidak akan menjadi masalah bagi orang seperti dia. Baik, pilih sendiri. Twilight Valley tersenyum lembut. Riak spasial muncul, dan kemudian beberapa artefak ilahi berkilauan dan senjata aura yang tangguh muncul di depan Zhao Feng. 10 artefak dewa dengan kualitas tertinggi. Zhao Feng langsung tertegun. Dewa-dewa dibagi menjadi 3 surga. Dewa-dewa surga pertama yang normal akan memiliki paling banyak 2 artefak ilahi kualitas tertinggi, tetapi lembah Twilight telah mengeluarkan 10 artefak ilahi kualitas tertinggi. Tentu saja, sekarang bukanlah waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini, tetapi untuk memilih artefak dewa kualitas tertinggi yang dia butuhkan. Dia sudah memiliki jubah ruang waktu dan 9 cermin pemurnian jiwa petir, dan bersama dengan fragmen artefak leluhur, dia tidak lagi kekurangan artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Dengan demikian, Zhao Feng memilih artefak ilahi kualitas tertinggi untuk orang lain. Setelah memeriksa artefak dengan cermat dan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan, Zhao Feng mengambil mutiara merah yang dilapisi ukiran drakonik dan payung merah tua. Mutiara api naga dan payung petir Scarlet Flame yang Anda pilih memiliki kualitas yang lumayan di antara artefak ilahi dengan kualitas tertinggi ini, Twilight Valley memuji. Terima kasih banyak, Zhao Feng tersenyum, sangat puas dengan pilihannya. Saya akan mengirimkan sumber daya kultivasi lain yang Anda butuhkan sebentar lagi, Twilight Valley terus terang. Prioritas pertama Twilight Valley saat ini adalah menghidupkan kembali pohon waktu. Setelah itu selesai, dia bisa melintasi perbendaharaan Light Rache tanpa rasa takut. Akan jauh lebih mudah untuk mengumpulkan sumber daya budidaya. Setelah Zhao Feng kembali ke dimensi jubah ruang waktu, dia segera menghadiahkan mutiara api naga kepada naga ular penghancur hitam. Ini, Guru, naga ular penghancuran hitam terkejut dengan bantuan ekstrim ini dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhao Feng tidak repot-repot menjelaskan dan memasuki alam mimpi kuno. Yang mulia, The Blood Flame Kilin Rache Patriarch keluar untuk menyambutnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Zhao Feng telah menjadi dewa kuno peringkat 9. Kecepatan budidaya ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa ditandingi oleh ras spiritual. Dia bahkan lebih yakin sekarang karena Zhao Feng adalah pemilik mata dewa ke-9. Ambil. Zhao Feng menyerahkan payung petir Scarlet Flame. Payung petir Scarlet Flame, artefak ilahi kualitas tertinggi untuk menyerang dan bertahan. Mata Patriarch Blood Flame Kilin Rache berbinar saat dia segera mengenali artefak ilahi berkualitas tinggi ini. Zhao Wan segera tiba. Zhao Wan memiliki akses ke banyak sumber daya dalam alam mimpi kuno, dan dia sudah menjadi dewa kuno peringkat 8. Zhao Feng menyerahkan Deep Chill Pearl yang dia peroleh dari Ice Jade Dewa Kuno kepadanya. Sekarang, setiap anggota tim pertempuran utama Zhao Feng memiliki artefak ilahi berkualitas tinggi, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengambil banyak sumber daya kultivasi dari Blood Flame Kilin Rache, Zhao Feng kembali ke jubah ruang waktu. Ini semua untukmu. Zhao Feng memberikan sebagian besar sumber daya yang baru saja dia ambil dari alam mimpi kuno ke naga ular penghancuran hitam. Naga ular penghancuran hitam tidak diragukan lagi memiliki potensi lebih dari yang lain. Menguasai, naga ular penghancuran hitam merasa sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Zhao Feng memberinya segunung kecil sumber daya, dan untuk pertama kalinya, Zhao Feng merasa bahwa Zhao Feng benar-benar sosok yang perkasa. 3 bulan kemudian, Twilight Valley mengirimkan cukup banyak sumber daya budidaya, dan dia juga menyerahkan fragmen artefak leluhur kepada Zhao Feng. Zhao Feng secara merata mendistribusikan sumber daya ini antara Zhao Wan, Zhao Wang, naga ular penghancur hitam, dan ras kilin api darah. Dengan artefak dewa kualitas tertinggi dan sumber daya ini, setiap anggota timnya mengalami lompatan kekuatan yang luar biasa. Zhao Feng mulai memperbaiki fragmen artefak ancestral. Pada saat ini, fragmen artefak leluhur tampaknya sepenuhnya mengakui Zhao Feng, mungkin karena dia telah menghidupkan kembali pohon waktu. Dengan kerjasama fragmen artefak ancestral, Zhao Feng hanya membutuhkan 2 bulan untuk memperbaikinya. Bahkan sebelum menyempurnakannya, Zhao Feng telah mencapai level 7 dalam maksud waktu. Dalam proses menyempurnakan fragmen artefak leluhur, entah bagaimana dia telah meningkatkan maksud waktu ke puncak level 7. Seperti yang diharapkan dari fragmen artefak ancestral. Di masa depan, mengembangkan maksud waktu seharusnya tidak sulit sama sekali. Zhao Feng sangat terkejut. Tentu saja, saat menyempurnakan fragmen artefak leluhur, Zhao Feng telah membagi pikirannya untuk melakukan hal-hal lain juga. Selain peningkatan yang jelas pada inten ruang waktu, maksud lainnya juga menerima peningkatan yang signifikan. Dia benar-benar telah menstabilkan tingkat keempat dari teknik asal kekosongan surga kekacauan dan semakin meningkatkan pemahamannya tentang teknik tersebut. Selain itu, Zhao Feng mengkonsumsi banyak kristal jiwa petir serta sumber daya budidaya jiwa yang dia peroleh dari Twilight Valley. Pada saat ini, dia telah menstabilkan niat jiwa di puncak peringkat 9. Dan karena dia sekarang mengendalikan fragmen artefak leluhur tipe waktu, kemahiran Zhao Feng dengan maksud waktu juga semakin kuat. Rasio waktu di Space-Time Robe sekarang 50:1. Seiring waktu berlalu, kultivasi dan energi Zhao Feng mulai perlahan-lahan menumpuk. Suatu hari, Xin Wuheng datang mencarinya. "Saudara Zhao, kami bersiap untuk pergi. Apa rencanamu?" Petik 2. Bab 1403 kembali. Pegunungan Rediron terbentang hingga puluhan juta li. Panas terik yang dipancarkan oleh pegunungan ini membuat siapapun yang lebih lemah dari dewa sejati tidak berani masuk ke dalam. Pada saat ini, konvoi yang sangat panjang dengan cepat melewati pegunungan merah tua ini. Memimpin konvoi ini adalah sesepuh berambut abu-abu dengan kulit merah. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka yang menakutkan, dan matanya yang dalam tampak agak redup. Suara mendesing. Seorang wanita cantik dengan sosok montok segera terbang ke arah lelaki tua itu. Wanita ini tidak lain adalah orang yang telah menemani Dewa Kuno Gunung Sundermoon ke zona Antian untuk menemukan Zhao Feng, Dewa Kuno Steelmoon. "Grand Elder, kamu baik-baik saja?" Dewa Kuno Steelmoon bertanya dengan prihatin. Sebelumnya untuk menangkis serangan dari Ancient Soul Hall, Grand Elder telah menggunakan art terlarang, mengkonsumsi origin untuk menghentikan 2 Lord. "Ini bukan masalah besar," Grand Elder melihat ke depan saat dia berkata dengan datar. "Aula Dewa Raksasa kami telah menderita banyak korban jiwa. Bahkan tidak 100 dari kita yang selamat." Wajah Dewa Kuno Steelmoon diwarnai dengan kesedihan. "Pengorbanan itu sepadan. Begitu Xin Wuheng kembali dengan anggota lain dari ras kita, ras Dewa Raksasa saya pasti akan bangkit kembali." Mata Grand Elder tiba-tiba menjadi sangat bertekad. Ras Dewa Raksasa hanya bertahan sampai hari ini karena segel Dewa Kuno ada. Setelah treasuri warisan leluhur dibuka, ras Dewa Raksasa akan dengan cepat naik sekali lagi. Setiap anggota Aula Dewa Raksasa sangat yakin bahwa, begitu Xin Wuheng muncul dari perbendaharaan warisan leluhur, dia akan memimpin ras Dewa Raksasa dalam kebangkitannya. Grand Elder tidak terkecuali. "Haha, ras Dewa Raksasa masih ingin bangkit lagi?" Tawa lembut datang dari cakrawala merah gelap. "Oh tidak," ekspresi Grand Elder membeku, dan tubuhnya bergetar. "Siapa di sana?" Wajah Dewa Kuno Steelmoon kedinginan saat dia menatap ke depan. Karena terkejut, anggota lain dari konvoi Balai Dewa Raksasa segera bersiap untuk bertempur. 30 sosok muncul dari kabut merah yang berputar. Meskipun hanya ada 30 dari mereka, 10 diantaranya adalah Dewa Kuno sementara 20 lainnya adalah Dewa Sejati yang luar biasa. "Sepertinya kau menjadi sangat lemah. Anda sebenarnya tidak merasakan saya sebelumnya?" Pemimpin mereka adalah seorang pria kurus dengan kulit putih, auranya dingin dan menyeramkan sementara suaranya diliputi oleh kejahatan.
Dunia seketika berubah menjadi gelap, dipenuhi dengan energi dingin dan jahat. Beberapa anggota balai dewa raksasa dengan luka yang lebih berat atau budidaya yang lebih lemah meringkuk di tanah dan mulai bergetar. Dewa-dewa jahat roh, Grand Elder berubah muram saat dia menatap pria kurus dan jahat itu. Pada saat yang sama, dia mulai memancarkan kekuatan dewa-dewa untuk melawan energi tak terlihat yang dipancarkan oleh dewa-dewa jahat roh. Grand Elder, lukamu. Dewa kuno Steel Moon tidak bisa membantu tetapi melihat Grand Elder. Biasanya, Penatua Agung akan jauh lebih kuat dari roh jahat dewa jiwa balai jiwa kuno. Tetapi bahkan Penatua Agung tidak menyadari pendekatan dewa jahat roh tadi. Karena itu, jelas bahwa cedera Grand Elder sangat parah. Apa maksudmu barusan? Grand Elder menatap dengan muram pada dewa-dewa roh jahat. Aku hanya akan memberitahumu bahwa Balai Jiwa Purbaku telah membuat persiapan sejak lama dan telah mengirim orang ke dalam perbendaharaan warisan leluhur. Pada titik ini, Xin Wuheng dan timnya mungkin semuanya telah terbunuh. Dewa-dewa jahat roh lugas berkata, tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Apa? Itu tidak mungkin. Grand Elder dengan marah berteriak tidak percaya. Anggota lain dari Balai Dewa Raksasa juga tidak mempercayai ini dan mengungkapkan keraguan mereka. Haha, betapa bodohnya. Jika dewa-dewa Balai Jiwa Kuno tidak sibuk berurusan dengan tim Xin Wuheng, apakah kalian semua akan bertahan sampai sekarang? Tawa dewa-dewa jahat roh agak melengking dan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Tiba-tiba, energi yang jahat dan berat menyelimuti hati semua anggota Aula Dewa Raksasa. Memang benar, jika Balai Jiwa Kuno telah mengirim dua dewa-dewa untuk mengejar, Balai Dewa Raksasa pasti sudah lama dimusnahkan. Grand Elder segera memuntahkan darah, keputusasaan muncul di wajahnya. Orang tua, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Dengan raungan, dewa-dewa jahat roh menyerang dengan telapak tangannya. Suos, suos. Tiga roh jahat kerangka yang mengenakan jubah hitam menerjang Grand Elder. Roh-roh jahat itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan terselubung dalam energi jiwa jahat, dan mereka segera turun ke Grand Elder. Ledakan, bang! Roh jahat pertama terjun ke dalam jiwa Grand Elder, dampaknya membuatnya terbang beberapa li. Roh jahat kedua dan ketiga mengikuti. Grand Elder, Dewa Kuno Steel Moon berteriak saat dia bergegas maju. Seperti yang diharapkan, Grand Elder mereka terluka parah. Serangan acak dari dewa-dewa jahat roh sudah cukup untuk mengalahkannya. Anggota Aula Dewa Raksasa lainnya menjadi sangat pucat, tetapi mereka terlalu lemah dan memiliki sedikit kemampuan untuk memengaruhi serangan dewa-dewa jahat. Roh jahat kedua dan ketiga baru saja akan memasuki jiwa Grand Elder, tetapi tiba-tiba, riak besar kekuatan ilahi meletus dari belakang konvoi Giant God Hall. HMPH, siapa bilang aku mati? Suara gemetar surga berteriak, menyebabkan langit dan bumi berdengung. Xin Wuheng, mata dewa-dewa jahat roh terfokus saat wajahnya berubah muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Xin Wuheng masih hidup? Wuheng, ketika Grand Elder mendengar suara yang sangat familiar itu, matanya meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi serangan dewa-dewa jahat roh berada di ambang mencapai dia. Dalam kondisinya yang lemah, Grand Elder tidak bisa mengelak. Riak muncul di udara, dan kemudian sosok perak yang melamun muncul di depan Grand Elder. Berdengung, bats. Lapisan demi lapisan pembatas ruang waktu muncul dari jubah ruang waktu, melemahkan dan menghalangi dua roh jahat. Zhao Feng kemudian mengulurkan tangan, menembakkan kekuatan ilahi asal Chaos perak gelap. Boom! Suara mendesing. Kekuatan ilahi asal Chaos menyerang kedua roh jahat itu dan segera mulai melahap mereka. Kedua roh itu hanya bisa bertahan beberapa saat sebelum mereka berdua menghilang. Zhao Feng, Grand Elder perlahan kembali ke akal sehatnya dan memastikan bahwa pemuda di depannya adalah Zhao Feng. Tapi bukankah Zhao Feng hanya menjadi dewa kuno peringkat 8 sebelumnya? Namun sekarang dia bisa menghentikan serangan dewa-dewa? Pada saat ini, sosok Xin Wuheng melintas di langit saat dia menyerang dewa-dewa jahat roh. Bahkan sebelum dia mendarat, dia telah memusatkan energi putih yang menyilaukan di jarinya dan mendorongnya ke depan. Dewa-dewa jahat roh meringis saat dia melambaikan kedua tangannya, menciptakan dua pusaran bayangan kekuatan ilahi. Tembakan energi jari Xin Wuheng mengenai salah satu pusaran kekuatan ilahi yang bayangan. Setelah bertengkar dengannya beberapa saat, kilatan energi itu hancur berkeping-keping. Kamu benar-benar berhasil bertahan hidup?
Dewa-dewa jahat roh memiliki ekspresi bingung saat dia bertanya. Balai jiwa kuno telah mengirim 3 dewa-dewa setengah langkah ke dalam perbendaharaan warisan leluhur untuk membunuh Xin Wuheng dan merebut segel dewa kuno. Tetapi Xin Wuheng benar-benar selamat dan sekarang berada di hadapannya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, semua orang Ancient Soul Hall yang dikirim ke Treasuri warisan leluhur sudah mati. Xin Wuheng dengan dingin berkata. Itu tidak mungkin, dewa-dewa jahat roh segera membalas dengan terkejut. Pada saat ini, anggota lain dari Balai Jiwa Kuno secara naluriah didukung. Tidak ada yang tak mungkin. Xin Wuheng menggeram, dan kemudian dia mulai mengedarkan kekuatan ilahi dan energi hukum dan melepaskan beberapa baut energi jari. Satu gelombang energi besar merobek langit yang suram untuk menyerang dewa-dewa jahat roh. Dewa-dewa setengah langkah kekuatan hukum. Ekspresi dewa-dewa jahat roh menjadi gelap. Berdasarkan laporan intelijen, Xin Wuheng hanya dewa kuno peringkat 9, tapi sekarang, dia jelas dewa-dewa setengah langkah. Jika dia tidak tahu identitas asli Xin Wuheng, dewa jahat roh tidak akan pernah percaya ini benar. Bahkan jika kultivasi Anda dalam kehidupan terakhir Anda jauh melampaui saya, Anda hanya dewa-dewa setengah langkah sekarang. Dan Anda ingin bertempur dengan dewa-dewa? Ekspresi dewa-dewa jahat roh berubah menjadi buas dan menyeramkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu roh kerangka muncul dari tubuh dewa-dewa jahat roh, pasukan 1000. Cakar hantu pemakan tulang, dewa-dewa jahat roh meraung. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan cakar dari tangan mereka dan mengambil bentuk cakar hantu menyeramkan yang menebas. Ledakan, bang, jatuh. Satu kilatan energi putih yang menyilaukan setelah yang lain terkoyak oleh cakar hantu ini. Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa selamat, tapi karena kamu bertemu denganku, kamu akan mati di sini. Dewa-dewa jahat roh tersenyum sinis. Tiba-tiba, riak spasial muncul di belakangnya. Berdengung, bats. Zhao Feng mengulurkan telapak tangan dan mengirimkan aliran konstan kekuatan ilahi asal Chaos perak gelap. Sesaat kemudian, kekuatan ilahi asal Chaos ini telah mengembun menjadi pedang besar. Chaos Origin Divine Sword, tebas. Zhao Feng mengayunkan tangan kanannya ke bawah. Pedang ilahi asal Chaos perak gelap menebas dewa jahat roh. Pedang itu memutar ruang saat menebas, melahap semua energi di jalurnya. Pedang ilahi asal Chaos adalah keterampilan tempur yang kuat milik tingkat keempat dari teknik asal kekosongan surga Chaos. Hanya dewa kuno peringkat 9 yang berani menunggu. Ekspresi jijik muncul di wajah dewa-dewa jahat roh. Bagi dewa-dewa, dewa kuno peringkat 9 adalah keberadaan seperti semut, hampir tidak layak untuk disebutkan. Tetapi ketika dia bersiap untuk menghindar, dia menyadari bahwa energi waktu tingkat tinggi telah menyelimutinya. Dan dia bahkan merasakan sepotong hukum waktu dalam energi ini. Pedang Zhao Feng tersapu ke bawah, meninggalkan luka yang dalam di tubuh dewa-dewa jahat roh. Dewa-dewa jahat roh juga merasakan bahwa banyak jenis energi di tubuhnya telah dilahap oleh pedang ilahi asal Chaos. Dalam prosesnya, beberapa lusin roh jahat juga telah dihancurkan. Nak, kamu mencari kematian? Ekspresi dewa-dewa jahat roh menjadi dingin dan menyeramkan hingga ekstrim. Dia akan bisa menjelaskan cedera yang ditimbulkan oleh Xin Wuheng, tetapi karena kecerobohannya sesaat, dia telah terluka oleh dewa kuno peringkat 9. Mati, pekik dewa-dewa jahat roh. Tiba-tiba energi yang kuat mulai berkumpul, menyebabkan dunia bergolak, dan kemudian beberapa ratus kerangka berjubah hitam menyerang Zhao Feng. Tidak ada dewa-dewa yang memiliki maksud luar angkasa tingkat rendah. Serangan para dewa-dewa pada dasarnya mampu mengganggu dunia sekitarnya dan mencegah siapapun menggunakan gerakan instan. Zhao Feng mengaktifkan jubah ruang waktu. Sebuah cahaya muncul di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia menggambar busur yang menyilaukan menembus langit. Anak ini secepat itu, dewa-dewa jahat roh tercengang. Secara logis, setiap serangan kasualnya mampu membunuh dewa kuno peringkat 9. Namun, Zhao Feng sendiri sangat cepat, dan dia memiliki energi waktu untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dengan demikian, dia bahkan bisa menghindari serangan dewa-dewa. Sementara itu, Xin Wuheng mengaktifkan garis keturunan ras dewa raksasa dan meluncurkan serangan penuh terhadap dewa-dewa jahat roh. 5 elemen telapak penghancur hukum. Xin Wuheng menembakkan telapak tangan besar yang tercipta dari 5 pusaran energi. Kemanapun dia pergi, itu mengusir kabut jahat dan suram dan memusnahkan roh-roh jahat. Saya tidak bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan Xin Wuheng.
Ekspresi dewa-dewa jahat roh menjadi gelap. Meskipun Xin Wuheng hanya dewa-dewa setengah langkah, dia bisa menggunakan energi hukum. Ini, dikombinasikan dengan tingkat pemahamannya yang tinggi, memungkinkan dia untuk melawan dewa-dewa. Penghalang ruang waktu. Zhao Feng melihat bahwa dewa-dewa jahat roh sedang bersiap untuk melarikan diri dan mengaktifkan jubah ruang waktu, melepaskan penghalang putih yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaruh energi ruang waktu, dewa jahat roh segera merasakan kecepatannya dibatasi. Mengapa maksud waktu anak ini juga mengandung hukum waktu? Dewa-dewa jahat roh sekali lagi menatap Zhao Feng, tidak dapat memahami kemampuannya. Hukum adalah alat Tuhan-Tuhan. Jika dia bukan reinkarnasi, bagaimana mungkin dewa kuno peringkat 9 bisa menggunakan hukum? Dewa-dewa jahat roh tidak pernah bisa membayangkan bahwa Zhao Feng memiliki fragmen artefak leluhur. Bahkan jika Zhao Feng tidak menggunakannya secara langsung, dia masih bisa memasukkan maksud waktunya dengan sepotong hukum waktu. Bab 1404 bekerja sama untuk mendorong musuh kembali. Peringkat biasa 9 dewa kuno tidak berani sembarangan mengambil bagian dalam pertempuran antara dewa-dewa. Anggota Aula Dewa Raksasa dan Aula Jiwa Kuno hanya menonton dari samping. Tuan Wuheng, mata anggota Balai Dewa Raksasa bersinar. Kembalinya Xin Wuheng memiliki harapan yang tidak diragukan lagi mengilhami di benak mereka bahwa mereka akan dibawa keluar dari kegelapan. Tidak kusangka Wuheng akan dewasa sampai level ini. Grand Elder agak bersemangat saat dia menatap Xin Wuheng. Xin Wuheng hanya dewa-dewa setengah langkah saat ini, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Langit pertama. Seseorang harus menyadari bahwa Xin Wuheng hanyalah dewa kuno peringkat 9 ketika dia memasuki perbendaharaan warisan leluhur. Selain itu, pertumbuhan Zhao Feng bahkan lebih tak terbayangkan. Dia telah naik dari peringkat 8 ke peringkat 9 dan bahkan dapat berpartisipasi dalam pertempuran dewa-dewa. Kemuliaan dewa kuno, apa yang Anda alami di Treasuri warisan leluhur? Grand Elder tidak bisa membantu tetapi bertanya. Bukan hanya Xin Wuheng dan Zhao Feng yang mengalami kemajuan besar. Kemuliaan dewa kuno telah meningkat menjadi dewa kuno peringkat 9 dan tampaknya jauh lebih kuat dari rata-rata dewa kuno peringkat 9. Tetua, kamu harus istirahat dulu. Kita akan membicarakan masalah ini nanti. Kemuliaan dewa kuno segera mengeluarkan beberapa sumber daya yang dapat menyembuhkan tubuh dan jiwa ilahi. Rumput bergizi jiwa, buah kaca darah surgawi. Grand Elder terguncang oleh apa yang dilihatnya. Sumber daya kemuliaan dewa kuno telah diambil tidak hanya sangat langka, tetapi juga sangat tua, membuatnya lebih efektif. Jelas bahwa tim Xin Wuheng telah keluar dari perbendaharaan warisan leluhur dengan panen yang tidak biasa. Ras dewa raksasa benar-benar memiliki harapan untuk bangkit kembali. Cakrawala di kejauhan diguncang oleh ledakan dari pertempuran. Sial, sungguh energi waktu yang sangat kuat. Dalam space-time barrier, dewa jahat roh bergerak sangat lambat. Space Intense Zhao Feng telah mencapai level 8, tetapi itu memiliki sedikit efek pada dewa-dewa jahat roh. Bagian yang paling penting adalah maksud waktu. Meskipun baru mencapai puncak level 7, efeknya sangat mencengangkan. Selain itu, Zhao Feng memiliki artefak ilahi kualitas tertinggi tipe ruang waktu, jubah ruang waktu, dan juga dorongan tak terlihat dari fragmen artefak ancestral. Chaos Origin Divine Sword. Zhao Feng mengayunkan tangan kanannya sekali lagi, mengirimkan pedang perak lebar itu ke tubuh dewa-dewa jahat roh. Pada saat ini, dewa-dewa jahat roh merasa seperti beberapa energi di tubuhnya telah terkuras secara misterius. Kekuatan ilahi anak ini sangat kuat, setara dengan dewa-dewa setengah langkah. Dan ada yang aneh tentang itu, mata dewa-dewa jahat roh meredup. Pada saat ini, riak kekuatan yang bisa mengguncang dunia muncul di belakang dewa-dewa jahat roh. 5 aliran cahaya kacau telah muncul di depan Xin Wuheng, masing-masing mengandung energi hukum yang tak terduga, menyebabkan langit dan bumi menjadi pucat dan matahari dan bulan terbalik. Tidak baik, Xin Wuheng ini. Wajah dewa-dewa jahat roh berkerut karena terkejut dengan apa yang dia rasakan. Dewa jiwa jahat dewa jauh lebih peduli tentang Xin Wuheng atas sifat-sifat tidak biasa yang ditunjukkan Zhao Feng. Situasinya tidak bagus. Xin Wuheng dan Zhao Feng bekerja bersama sudah cukup untuk berurusan dengan dewa-dewa yang khas. Jika penatua ras dewa raksasa pulih dan bergabung dalam pertempuran, hanya butuh sedikit pemikiran dari dewa-dewa jahat roh baginya untuk menyadari bahwa situasinya sangat menentangnya. Dia tidak takut ketika bertarung melawan Xin Wuheng dan Zhao Feng,
tetapi Grand Elder ras Dewa Raksasa adalah Dewa Langit pertama yang luar biasa. Selama dia memulihkan sebagian dari kekuatannya, dia bisa bergabung dengan dua lainnya dan mendominasi medan perang. Adapun Aula Jiwa Kuno, bahkan tidak ada dewa-dewa setengah langkah di sisinya untuk membantunya. Mundur, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dewa-dewa jahat roh membuat keputusannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ahli lain dari Balai Jiwa Kuno mulai melarikan diri. Ingin pergi, Zhao Feng dan Xin Wuheng segera menyadari apa yang sedang dilakukan oleh dewa-dewa jahat. Orang ini lebih berhati-hati dari kebanyakan orang. Ketika dia melihat bahwa pertempuran itu berjalan buruk, dia segera memilih untuk mundur. Dewa-dewa lain mungkin merasa memalukan untuk mundur dan akan memilih untuk terus bertarung, tetapi ini hanya akan menyebabkan kekalahan yang lebih menyedihkan. Pergilah, Xin Wuheng memancarkan 5 aliran cahaya. 5 aliran cahaya diresapi dengan energi hukum, dan mereka mulai menyerap energi duniawi di sekitarnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. 5 aliran cahaya melolong ke arah dewa-dewa jahat roh, melepaskan tekanan yang sangat besar. Serangan ini tidak sederhana. Mata dewa-dewa jahat roh meredup. Kalung tulang putih di lehernya mulai berkedip, melepaskan lapisan tulang putih yang melindunginya. 5 aliran cahaya membuat kekacauan di sekitar God Lord Evil Spirit. Xin Wuheng menjadi lebih kuat. Zhao Feng tidak bisa menahan napas heran. Xin Wuheng sekarang memiliki 70 hingga 80% kekuatan Dewa Langit pertama. Mungkin tidak akan lama sebelum Xin Wuheng memasuki jajaran dewa-dewa. Ledakan, desir, dewa-dewa jahat roh, terbungkus dalam sangkar tulangnya, terbang keluar dari badai 5 warna dan mulai melarikan diri ke kejauhan. Chaos Origin Divine Sword, tebasan ganda. Tangan Zhao Feng yang lain juga membentuk pedang besar. Suos-suos. 2 pedang ilahi asal kekacauan menebas, menghancurkan tulang yang sudah hancur dan meninggalkan 2 luka di tubuh dewa-dewa jahat roh. Aku, dewa-dewa jahat roh, pasti akan mengembalikan aib hari ini 10 kali lipat. Dengan kata-kata terakhir ini, dewa-dewa jahat roh menghilang ke kejauhan. Sekarang adalah waktunya untuk serangan balik Balai Dewa Raksasa. Bagimu untuk membayar hutangmu. Xin Wuheng menatap dewa jahat yang jauh dan berkata dengan datar. Xin Wuheng dan Zhao Feng, dengan bekerja sama, telah memaksa kembali Lord of Ancient Soul Hall. Pemandangan ini sangat mengejutkan anggota Giant God Hall. Pada kenyataannya, bagaimanapun, dewa-dewa jahat roh telah memilih untuk mundur karena dia takut pada Penatua Agung. Dengan menghindari krisis, Xin Wuheng memimpin anggota Balai Dewa Raksasa ke tempat lain. Balai Dewa Raksasa saat ini perlu istirahat dan kemudian perlahan-lahan berkembang dan berkembang. 1 bulan kemudian, anggota Balai Dewa Raksasa tiba di tempat yang berbahaya. Dengan kekuatan dewa-dewa yang mengubah dunia, mereka dapat mengukir tempat baru untuk diri mereka sendiri di sini. Suatu hari, di dalam aula rahasia di dalam domain baru Aula Dewa Raksasa, Xin Wuheng duduk sendiri. Saudara Zhao, kamu memainkan peran kecil dalam membantu kami kembali hidup-hidup kali ini. Xin Wuheng adalah orang pertama yang berbicara. Kali ini, tidak ada eselon atas yang hadir yang keberatan dengan Zhao Feng. Mereka bahkan tersenyum padanya dan menunjukkan rasa hormat. Bahkan Grand Elder telah mengalami pembalikan total dan sekarang sangat ramah. Zhao Feng dan Xin Wuheng sebelumnya bekerja sama untuk mendorong kembali Dewa Jahat Roh. Dari yang satu ini, dapat dilihat bahwa pencapaian masa depan Zhao Feng bahkan mungkin mencapai tingkat kehidupan masa lalu Xin Wuheng. Giant God Hall berdiri hanya untuk mendapatkan keuntungan dari membentuk hubungan dengan jenius seperti itu. Xin Wuheng mulai menceritakan apa yang terjadi di perbendaharaan warisan leluhur. Dia memberikan ringkasan kasar, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang Yu Heng. Yu Heng adalah anggota ras warisan surga. Jika ras Dewa Raksasa menemukan bahwa Balai Jiwa Kuno telah berurusan dengan ras warisan surga, itu akan menderita pukulan berat pada moralnya. Teman Zhao, terima kasih kami yang terdalam karena telah banyak membantu ras Dewa Raksasa saya. Beberapa anggota ras Dewa Raksasa yang hadir berterima kasih padanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah merencanakan masa depan ras Dewa Raksasa. Tim Xin Wuheng telah pergi dengan hasil panen yang sangat kaya. Jika digunakan dengan baik, ras Dewa Raksasa benar-benar bisa bangkit kembali dalam waktu singkat. Zhao Feng memiliki sedikit minat dalam hal ini, jadi dia memutuskan untuk pergi lebih awal. Setelah meninggalkan aula, Zhao Feng pergi mencari Kun Yun dan Nan Gongseng.
Sebelum pertempuran, dia telah memberikan beberapa kartu truf kepada Nan Gongseng dan Kun Yun, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan mudah. Selain itu, setelah diasah oleh pertempuran ini, mereka berdua mengalami lompatan kekuatan yang luar biasa. Belum lama ini kita terakhir bertemu satu sama lain, tapi kamu sudah berhasil mencapai level seperti itu. Kun Yun sangat iri. Aku bisa bertahan berkat dirimu. Saya sangat berterima kasih. Nan Gongseng tidak banyak bicara. Dia masih menganggap Zhao Feng sebagai saingannya, tetapi Zhao Feng begitu kuat sekarang sehingga sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Setelah menghabiskan beberapa hari di markas baru Aula Dewa Raksasa, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal. Dia belum kembali ke perlombaan spiritual sekali sejak dia diam-diam mengambil cuti terakhir kali. Banyak waktu telah berlalu, dan dia bertanya-tanya bagaimana kabar Zhao Yufei. Saudara Zhao, terima kasih sebesar-besarnya atas semua yang telah Anda lakukan. Xin Wuheng mengucapkan terima kasih. Grand Elder juga datang untuk mengirim Zhao Feng pergi. Ketika Zhao Feng pertama kali datang, dia dengan keras menolak kehadirannya. Namun, yang mengejutkannya, Zhao Feng benar-benar melakukan apa yang dikatakan Xin Wuheng dan sangat membantu ras Dewa Raksasa. Grand Elder bahkan memberi Zhao Feng alat terbang skala kecil sebelum dia pergi. Perjalanan dari zona Cixing ke ras spiritual itu panjang dan membosankan, jadi akan jauh lebih baik untuk memiliki alat terbang. Suara mendesing. Alat terbang sederhana terbang di udara saat Zhao Feng memulai perjalanannya kembali ke perlombaan spiritual. Saat dia memasuki jubah ruang waktu, Zhao Feng memperhatikan sesuatu yang aneh. Tuan, saya telah menembus peringkat 9, kata naga ular penghancuran hitam dengan gembira. Selain itu, naga ular penghancuran hitam hanya menghabiskan setengah dari sumber daya yang diberikan Zhao Feng. Masih ada banyak ruang untuk diperbaiki. Selain itu, naga ular penghancuran hitam bukan lagi naga ular, tetapi naga sejati. Saat berada di perbendaharaan warisan leluhur, Zhao Feng secara tidak sengaja menemukan tanduk naga sejati, harta yang dapat memajukan evolusi naga ular penghancuran hitam, jadi dia meminta Twilight Valley membantunya dalam mendapatkannya. Dengan bantuan skala terbalik sebelumnya, naga ular penghancuran hitam telah hampir setengah jalan ke bentuk naga yang sebenarnya, dan setelah mengekstrak naga Yuan murni dari tanduk naga sejati, naga ular penghancur hitam akhirnya menyelesaikan evolusinya. Setelah menjadi naga sejati, bakat dan potensi Black Destruction Serpent Dragon semakin ditingkatkan. Zhao Feng pergi untuk melihat keadaan yang lainnya. Zhao Wang telah mencapai puncak peringkat 8, Zhao Wan telah menjadi peringkat 9, dan Patriark ras Kilin Api Darah telah menjadi dewa-dewa setengah langkah. Zhao Feng tidak menunjukkan kepuasan apapun atas hal ini. Setelah memberikan beberapa nasihat, dia mulai berkultivasi sendiri. Pertama, Zhao Feng berencana membentuk klon keempatnya. Dia sebelumnya telah memperoleh dari reruntuhan mata dewa sepasang mata ruang waktu dekat dengan tingkat mata dewa kuasi. Jika klon keempatnya bisa mengendalikan sepasang mata ini, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantunya. Kurang dari 1 bulan kemudian, Zhao Feng berhasil membelah jiwanya, dan niat jiwa klon keempatnya berada di peringkat 9. Sehubungan dengan tubuh klon keempat, Zhao Feng telah membuat persiapan sejak lama. Saat menghidupkan kembali pohon waktu, Zhao Feng telah mengambil salah satu cabangnya. Zhao Feng mulai menggunakan duplikasi mata dewa di cabang ini sampai dia memiliki cukup untuk menciptakan tubuh ilahi yang layak. Saat menduplikasi, Zhao Feng memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menumbuhkan pedang ilahi asal Chaos. Pedang ilahi asal Chaos adalah keterampilan tempur yang kuat dari tingkat keempat teknik asal kekosongan surga Chaos. Zhao Feng sebelumnya hanya memiliki pemahaman dasar tentangnya dan tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Pedang ilahi asal Chaos tidak hanya sedikit lebih kuat dari tinju ilahi asal Chaos. Selain itu, dia memiliki kontrol yang lebih alami atas pedang ilahi asal Chaos dan juga bisa menggunakannya untuk pertempuran jarak dekat dan jarak jauh. Saat mengembangkan pedang ilahi asal Chaos, Zhao Feng juga mulai perlahan-lahan meningkatkan berbagai niatnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Zhao Feng memiliki kendali penuh atas pedang ilahi asal Chaos. Peningkatan pada intetnya juga memperkuat kekuatan skill ini. Kekuatan ilahi asal Chaos sangat kuat. Jika saya bisa menggunakannya dalam teknik garis keturunan mata. Begitu dia mendapat ide ini, Zhao Feng mulai bereksperimen. Jika dia bisa menggabungkan kekuatan ilahi asal Chaos yang kuat ke dalam teknik garis keturunannya, dia pasti akan menciptakan kekuatan yang sangat mencengangkan.
Bab 1405 Perubahan. Kekuatan ilahi asal Chaos sangat kuat. Jika saya bisa menggunakannya dalam teknik garis keturunan mata. Begitu dia mendapat ide ini, Zhao Feng mulai bereksperimen. Jika dia bisa menggabungkan kekuatan ilahi asal Chaos yang kuat ke dalam teknik garis keturunannya, dia pasti akan menciptakan kekuatan yang sangat mencengangkan. Saat ini, keterampilan tempur Chaos Origin terkuat saya adalah pedang ilahi Chaos Origin. Untuk membuat tekniknya sekuat mungkin, Zhao Feng berencana untuk memulai dengan pedang ilahi asal Chaos, menggabungkannya menjadi teknik garis keturunan yang sudah ada atau membuat yang baru. 1 tahun kemudian, kapal terbang Zhao Feng meninggalkan zona Cixing dan memasuki zona Antian. Di dalam jubah ruang waktu, seorang pemuda tampan dan misterius berdiri di depan Zhao Feng, memancarkan cahaya redup yang mempengaruhi dunia di sekitarnya. Ini adalah tubuh ilahi baru yang diciptakan Zhao Feng sekarang dari cabang-cabang pohon waktu. Tubuh ilahi ini mirip dengan tubuh waktu perlombaan cahaya, tetapi mungkin hanya memiliki 20 hingga 30% dari efek aslinya. Dan di dalam tubuh ilahi ini adalah jiwa klon keempat Zhao Feng, Zhao Kong. Itu sudah benar-benar selesai menyatu dengan mata ruang waktu yang hampir kuasa God Eye level. Berkultivasi sendiri, kata Zhao Feng dengan lugas. Niat jiwa Zhao Kong telah mencapai peringkat 9, tetapi tubuh sucinya hanya di peringkat 8. Namun, mengingat potensi tubuh ilahi ini, tidak akan lama sebelum itu menyusul. Ketika saatnya tiba, Zhao Kong mungkin akan menjadi klon Zhao Feng yang terkuat. Zhao Feng juga telah melakukan hal-hal lain dalam jangka waktu yang lama ini selain membuat tubuh tiruannya. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan menciptakan teknik garis keturunan mata yang baru. Pada hari ini, Zhao Feng memilih untuk meninggalkan jubah ruang waktu dan kapal terbang. Mata kirinya tiba-tiba mulai berdenyut dengan Eye Intent. Kekuatan ilahi asal Chaos di mata kiri Zhao Feng dengan cepat berbentuk miniatur pedang ilahi asal Chaos. Pedang ilahi asli Chaos kecil ini ditembakkan dengan kecepatan luar biasa, segera menempuh jarak 2 hingga 300 ribu li. Pedang ilahi asal Chaos dengan gila-gilaan melahap semua energi di jalurnya, meningkatkan kekuatannya, dan apa yang tidak bisa dimakannya, dihancurkan. Tidak buruk, Zhao Feng mengangguk. Dia sekarang bisa menggunakan pedang ilahi asal Chaos sebagai teknik garis keturunan, dan keterampilan ini tampak lebih kuat dan lebih cepat bila digunakan dengan cara ini. Namun, pedang ilahi asal Chaos biasa adalah serangan terus-menerus yang dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang. Teknik mata garis keturunan Chaos Origin Divine Sword hanya sekali digunakan, jadi tidak memiliki peran yang jelas. Tapi Zhao Feng baru saja mengembangkan teknik garis keturunan ini, jadi masih ada banyak ruang untuk ditingkatkan. Dia bisa mencoba untuk meningkatkan kerusakan dari teknik garis keturunan pedang ilahi asli Chaos atau mencoba dan melihat apakah dia bisa membuat teknik garis keturunan mata memberikan kerusakan yang terus-menerus. Mari bekerja di arah pertama dulu dan tingkatkan kekuatan teknik garis keturunan mata. Setelah beberapa pemikiran, Zhao Feng memasuki jubah ruang waktu dan terus mengembangkan teknik garis keturunan mata yang baru. Di dunia luar, 1 tahun berlalu. Pada hari ini, kapal terbang Zhao Feng memasuki wilayah Faksira spiritual zona Ziling. Aku akhirnya kembali, aku ingin tahu bagaimana kabar Yufei sekarang. Di dalam kapal terbang, Zhao Feng tersenyum. Dia telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan pergi begitu lama sehingga Zhao Yufei pasti sangat marah. Tapi ketika kapal terbang Zhao Feng terbang melalui faksi bintang 4,5. Dalam sekelompok istana di bawah, 2 indera ilahi dewa kuno tersapu. Namun, karena kapal terbang tersebut, mereka tidak dapat merasakan kondisi Zhao Feng. Dalam aula sederhana, seorang pria parubaya berkulit merah duduk di seberang seorang wanita berjubah ungu. Pria itu adalah dewa kuno peringkat 7 sementara wanita itu bahkan lebih kuat, puncak peringkat 7. Selain itu, dia memiliki sosok yang bulat dan penampilan yang cantik. Kapal terbang ini memiliki kecepatan yang setara dengan puncak peringkat 7, yang berarti bahwa orang di dalamnya juga setidaknya peringkat puncak 7. Namun, mereka seharusnya lewat begitu saja, kata wanita berjubah valet itu. Peringkat puncak 7, ekspresi pria berkulit merah itu meredup saat dia terdiam. Tiba-tiba, bagaimanapun, kapal terbang itu berbalik. Suara mendesing. Kapal terbang sederhana berwarna kuning tua terbang kembali ke kompleks istana dan berhenti. Itu kembali. Wanita dan pria itu segera berdiri dan meninggalkan aula.
Kami dengan sombong menggunakan indera ilahi kami untuk mengamati Tuan yang baik sekarang, tapi kami tidak bermaksud jahat, kata pria berkulit merah itu. Bagaimanapun, orang ini sangat mungkin menjadi puncak dewa kuno peringkat 7 atau lebih tinggi. Benar-benar agak kasar bagi mereka menggunakan rasa ilahi untuk memeriksanya. Zhao Feng mengungkapkan dirinya sendiri. Aura dewa kuno yang kuat menyebar keluar, menyebabkan jiwa semua orang di bawah level dewa kuno di sekitarnya bergetar ketakutan, tubuh mereka membeku. Tentu saja, ini saat Zhao Feng menyembunyikan sebagian energinya dan tidak menampilkan kekuatan penuhnya. Zhao Feng, kedua dewa kuno itu terkejut dan menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Mata Zhao Feng berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat terkenal di zona Ziling, bagi orang-orang ini untuk mengenalinya bukanlah hal yang aneh, tetapi membuat mereka takut padanya itu agak tidak normal. Zhao Feng telah memperhatikan tempat ini dan kembali ke sana karena ini adalah faksi pertama yang dia kunjungi ketika dia datang ke zona Ziling, Universal Salvation Hall. Dan justru melalui Universal Salvation Hall Zhao Feng berhubungan dengan sekte asal kehidupan dan akhirnya memasuki perlombaan spiritual. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Universal Salvation Hall adalah faksi dari Medicine Dao, tetapi ketika melewatinya, dia menyadari bahwa tempat itu terbenam dalam suasana yang suram, dan banyak anggotanya mendidih dengan niat membunuh. Itu Zhao Feng. Beberapa tahun yang lalu, dalam pertandingan judi antara dua ras, dia mengalahkan dewa kuno jenius dari Blazing Gold Rache. Dia mungkin menjadi lebih kuat sekarang. Apa yang kita lakukan? Pria berkulit merah mengirim pesan kepada wanita berjubah ungu itu. Wanita berjubah ungu itu menatap Zhao Feng, ekspresinya muram. Bahkan dengan kultivasi peringkat 7 puncaknya, dia tidak bisa melihat tingkat kekuatan Zhao Feng yang sebenarnya. Zhao Feng sebelumnya adalah dewa kuno peringkat 7, dan hanya beberapa tahun telah berlalu sejak saat itu. Tidak peduli seberapa kuat dia seharusnya tidak mencapai peringkat 8. Jika mereka mengumpulkan kekuatan semua anggotanya, mereka memiliki kesempatan untuk melawannya. Namun, wanita itu tidak bisa melihat kultivasi Zhao Feng, yang entah mengapa membuatnya gelisah. Karena itu, dia memutuskan yang terbaik adalah tidak bergerak secara sembrono melawannya. Zhao Feng baru saja kembali ke zona Ziling, jadi dia mungkin tidak tahu situasinya. Mari kita sembunyikan darinya dan coba pertahankan dia di sini sementara kita melapor kepada atasan kita sehingga dia bisa ditangkap. Wanita berjubah ungu memikirkan rencana yang lebih dapat diandalkan. Baik, jika kita menangkapnya, kita akan mendapat banyak hadiah. Pria berkulit merah itu mulai bersemangat. Setelah mengambil keputusan, mereka segera mengirim pesan kepada semua yang lain sehingga mereka akan bekerja sama untuk mencegah Zhao Feng menjadi curiga. Kamu pasti Zhao Feng, kebanggaan nomor 1 dari zona Ziling yang secara langsung mencapai peringkat 6 dan masuk ke peringkat 7 setelah hanya beberapa tahun. Cheng ini selalu ingin bertemu dengan Zhao yang jenius. Tolong jangan tersinggung dari sekarang ke hati. Pria berkulit merah itu tersenyum ramah. Tuan muda, Anda pasti kembali dari sebuah perjalanan. Mengapa tidak tinggal di sini dan istirahat sebentar? Beri kami kesempatan untuk mengenal Anda. Wanita berjubah valet itu mengadopsi postur yang menawan dan berbicara dengan nada memikat yang bisa meluluhkan hati orang. Saya benar-benar agak lelah setelah perjalanan panjang saya. Aku harus merepotkan kalian berdua. Zhao Feng telah dengan hati-hati memeriksa mereka berdua selama ini, dan sekarang dia menyingkirkan kapal terbang itu. Dia merasa ada masalah besar dengan mereka berdua. Karena mereka ingin dia tinggal, dia hanya akan tinggal dan melihat trik apa yang mereka coba mainkan. Pria dan wanita itu sama-sama terkejut, tidak mengharapkan Zhao Feng dengan mudah setuju. Pria berkulit merah itu memandang Zhao Feng dan memperhatikan bahwa dia sedang menatap wanita itu. Sambil tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan, sepertinya anak ini tertarik padamu. Meskipun wanita berjubah valet itu sebenarnya agak tua, sebagai seorang kultivator, dia memiliki penampilan yang tidak berbeda dengan seorang gadis muda. Kombinasi dari tubuhnya yang menawan dengan aura kedewasaannya juga merupakan sesuatu yang jarang terlihat pada seorang gadis muda. Universal Salvation Hall beruntung bisa merawat tuan muda Zhao. Sungguh, ini adalah berkah yang luar biasa. Wanita itu tersenyum menawan dan mengundang Zhao Feng masuk. Zhao Feng diatur untuk tinggal di dalam istana yang berlimpah dengan energi spiritual dan aroma harum. Zhao Feng tidak peduli untuk peduli.
Mengolah seluruh perjalanan ini benar-benar menjadi agak membosankan, jadi dia benar-benar hanya berjalan-jalan santai di sekitar tempat itu untuk bersantai. Setelah beristirahat selama 2 hari, Zhao Feng tiba-tiba mendapat ide tentang teknik garis keturunannya. Kekuatan ilahi asal Chaos sangat toleran. Jika saya dapat menggabungkan api mata petir kesengsaraan saya ke dalamnya, tidak hanya saya dapat meningkatkan kekuatannya, saya juga dapat membuatnya menjadi teknik garis keturunan mata instan yang hampir mustahil untuk dihindari. Petik 2. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhao Feng mulai mencoba dan menggabungkan 2 teknik garis keturunan mata. Namun, Chaos Origin Divine Sword dan Tribulation Lightning Eye Flame keduanya merupakan teknik yang cukup kuat. Menggabungkan mereka dengan sempurna bukanlah urusan 1 atau 2 hari. Tetapi hanya setelah 5 hari, energi yang sangat kuat, kuno dan panas, turun ke Universal Salvation Hall. Suos, suos, wanita berjubah ungu dan pria berkulit merah itu segera bergegas keluar. Menghormati roda emas Dewa Kuno, Zhao Feng ada di dalam Universal Salvation Hall. Mereka berdua dengan hormat berkata kepada Dewa Kuno roda emas, yang memiliki tubuh seperti kaca yang ditutupi dengan tato emas. Sekarang roda emas Dewa Kuno telah datang secara pribadi, anak itu sudah tamat, kata pria berkulit merah itu dengan cemberut. Roda emas Dewa Kuno adalah peringkat 8 Dewa Kuno yang luar biasa dari garis keturunan ras emas berkobar. Dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan puncak Dewa Kuno peringkat 8 selama 3 hari dan akhirnya berhasil membunuh mereka. Haha, Zhao Feng, keluar dari sini. Roda emas Dewa Kuno memandangi istana tempat Zhao Feng tinggal dan tertawa terbahak-bahak. Roda emas Dewa Kuno tidak berharap keberuntungannya begitu baik. Faksi yang dia tempati paling dekat dengan Universal Salvation Hall, jadi dia yang pertama datang setelah mendengar berita itu. Gelombang suara berwarna merah tua dan terik menyapu dunia. Dewa Kuno peringkat 8 yang normal dalam kultivasi yang tiba-tiba terganggu seperti ini akan terluka parah atau bahkan mungkin menjadi gila. Apakah ini trik yang mereka mainkan? Zhao Feng membuka matanya, ekspresinya dingin. Dengan sekejap, Zhao Feng muncul di langit. Pada saat ini, 2 Dewa Kuno dari Balai Keselamatan Universal mengapit roda emas Dewa Kuno, sementara semua ahli lainnya dari Balai Keselamatan Universal telah bergabung bersama menjadi semacam susunan yang aneh. Zhao Feng, itu benar-benar kamu. Terimalah kematianmu dengan patuh. Setelah melihat Zhao Feng, roda emas Dewa Kuno menjadi sangat gelisah dan segera diayunkan dengan telapak tangan. Roda api emas yang membakar memuntahkan gelombang panas melesat ke arah Zhao Feng dalam seberkas emas dan cahaya merah yang menyilaukan. Sangat kuat, apakah ini kekuatan dari Blazing Gold Rache? Pria berkulit merah itu tertegun. Jika itu dia akan langsung terbunuh oleh serangan ini. Roda emas Dewa Kuno menjadi lebih kuat. Bahkan Dewa Kuno peringkat 8 puncak tidak akan berani menerima serangan ini dengan enteng. Wanita berjubah ungu merasakan aura kuno yang kuat yang berasal dari tubuh Dewa Kuno roda emas dan tidak bisa menahan gemetar. Tapi sesaat kemudian, mereka berdua tercengang. Saat roda emas yang menyala semakin dekat ke Zhao Feng, itu tiba-tiba melambat menjadi merangkak, menemukan bahkan maju 1 inci menjadi tugas yang sulit. Roda api masih berputar perlahan, tapi rasanya seperti itu tidak akan pernah mendekati Zhao Feng. Kamu ingin mengambil kepala Zhao ini dengan sedikit kemampuan? Zhao Feng memindai 3 Dewa Kuno, senyum tipis di bibirnya.